Berapa ya Bu terakhir Bu? 21. Yasin ayat berapa nih? Ayat 22 Ustaz. Oh 22. Kalau nggak salah ya gitu ya. Kalau nggak salah bener. Cek satu. Kita mulai. Iya. Nggak bareng Teopa? Nggak bareng Teopa? Oh, takutnya hujan. Biasanya kalau hujan dia suka izin. Hujan. Ah. Jadi kosong. Di sini kosong. Banyak yang takut hujan tadi deg-degan. Takut hujan sumpah. Sama aja. Lain kalau kelihatan layar di situ, sini ada layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hujan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini Bu, walaupun dalam kondisi hujan rintik-rintik ya, tapi ibu-ibu masih tetap semangat untuk datang dari rumah menuju ke tempat ini. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebajikan. Amin. Insya Allah dengan niat ikhlas datang dari rumah menuju ke tempat ini, nanti Allah jadikan ini bagian dari jihad thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki surat Yasin ayat 22. Kita baca dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah ini langsung lihat tafsirnya. Wa mali, dan tidaklah liya bagiku ya. Jadi nanti kita akan melihat di sini ada beberapa qiraat yang bacanya beda. La a'budu ya. La a'budu, tidak menyembah siapa aku, alladzi yang fataroni, menciptakanku, ilai wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian semua dikembalikan. Qara'a Hamzah wa Ya'qub ya. Imam Hamzah dan Imam Ya'qub bacanya itu mali bi iskanil ya. Bacanya itu yaknya dengan sukun ya. Wa maliyala dibaca wa malila a'budu. Gitu bacanya Bu ya. Ini sama seperti Ibu ketika baca subhana rabbil a'la, boleh juga subhana rabbiyal a'la. Boleh dua-duanya Bu. Ya. Boleh ya. Lughatan ya. Ada dua bahasa dalam bahasa Arab dan itu boleh dua-duanya ya. Jadi biasa saja nggak apa-apa. Jadi misalkan subhana rabbil a'la wa bihamdih boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih boleh juga. Kok ada yaknya ada sama Ibu ya. Artinya sama tetap ya. Jadi sering hanya karena beda itu kadang-kadang orang dikiranya salah. Oh ini sesat ini ya. Gara-gara beda dikit ya sesat. Padahal karena ketidaktahuan kita seringnya.
Maka di sini wa mali bi iskanil ya wal akharun bi fathiha. Tapi ulama-ulama selain dari Imam Hamzah dan Imam Ya'qub itu bacanya dengan apa? Dengan fathah ya. Wa maliyala. Nah, gitu ya. Kita termasuk Hafiz an Asim bacanya wa maliyala itu ya bacanya. Kemudian apa? Kila ada yang mengatakan adhafal fitrah ila nafsihi warruju ilaihim. Coba nih perhatikan Ibu. Di sini disebutkan la a'budul ladzi fataroni ya. Jadi di sini Allah menyandarkan al-fitrah ya. Al-fitrah di sini maksudnya penciptaan. Ila nafsihi kepada dirinya ya. Jadi maksudnya di sini coba perhatikan. Yang mengatakan yang ngomong seperti ini kan siapa kemarin? Habib An-Najjar kan gitu kan, ittabi'u ma la yas'alukum, ya kan gitu. Ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un. Jadi seolah-olah di sini dia menyandarkan kata fataroni, Allah yang menciptakanku. Ila nafsihi kepada dirinya. Warruju ilaihim dan kembali kepada mereka. Wa ilaihi turja'un. Enggak ngomong begini maksudnya, enggak ngomong begini. Enggak ngomong la a'budul ladzi arji'u, nah, bisa begitu, atau urja'u wa ilaihi kembali. Maksud saya begini, contoh misalnya gini, alladzi fatorohum, nah, misalkan atau alladzi fatorokum wa ilaihi arji, enggak begitu. Jadi saya gambarkan di bahasa Indonesia. Di sini disebutkan aku tidak menyembah yang menciptakan. Kenapa sih saya kok nggak menyembah yang menciptakanku dan yang mana kalian tuh dikembalikan kepadanya? Bahasanya bukan dibalik, bukan begini. Kenapa sih saya nggak menyembah zat yang menciptakan kalian dan aku kembali kepadanya? Nggak gitu Bu ya. Tapi diksinya itu kalau untuk penciptaan kepada dirinya, kepada si tadi Habib An-Najjar ini ya. Li'annal fitrah, nih coba perhatikan Ibu di garis bawahi. Li'annal fitrah, karena penciptaan itu asarun ni'mah. Apa Bu? Asarun ni'mah adalah bekas-bekas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Habib An-Najjar ini juga ingin mengatakan bahwa loh Allah, kenapa saya nggak menyembah Allah yang jelas-jelas menciptakan saya? Dan penciptaan itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Jadi didahulukan rasa nikmat dulu, ya. Baru kemudian kepadanya juga kalian itu dikembalikan. Wa kanat alaihi azhar, ya. Dan yang demikian itu atasnya itu lebih jelas begitu. Wa fir ruju' makna zajr, ya, dan seolah-olah juga kata rujuk itu kembalinya itu seolah-olah makna kayak diasingkan. Wa kana bihim aliyaq, ya kan, kalau dikembalikan itu seolah-olah kan kayak terasingkan atau diunjalkan, gimana kalau bahasa Jawanya gitu. Wa kana bihim aliyaq, dan untuk mereka para orang-orang yang diajak untuk beriman itu lebih layak. Nah, layak itu bahasa Arab Bu. Aliyaq itu lebih layak. Lakoyaliku, ya. Yalik itu artinya layak, ya. Aliyaq itu lebih layak. Nah, wakila ada juga yang mengatakan innahu lamma, sesungguhnya tatkala, ya, si Habib An-Najjar ini mengatakan gitu ya, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan-utusan itu, akhadhuhu wa rafa'uhu ilal malik. Jadi kemudian orang-orang penduduk Antioquia ini Ibu ngambil si siapa? Si Habib An-Najjar, nyiksalah kira-kira gitu. Bahkan kemudian Habib An-Najjar dibawa ke Raja Antioquia. Faqala lahul malik, terus kemudian rajanya itu ngomong kepada Habib An-Najjar, afa anta tatba'uhum, apakah kamu, ya, afa anta tatba'uhum, apakah kamu itu mengikuti mereka para utusan-utusan itu? Nah, ini yang ngomong siapa Bu?
para raja ini. Ngomong raja ini kepada siapa? Habib An-Najjar. Faqala, kemudian Habib An-Najjar itu ngomong begini, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Loh, kok bisa-bisa saya nggak menyembah Tuhan yang jelas-jelas menciptakan saya? Jawabannya kira-kira begitu Indonesianya. Fa ayu syai'in li dalam a'bud al-khaliq. Maka kepada siapa lagi buat saya harus menyembah gitu, kalau bukan kepada sang pencipta itu, kira-kira gitu. Kemanakah lagi buat saya bisa menyembah kecuali kepada Allah, kan gitu. Bener, ini jawabannya dari siapa? Dari Habib An-Najjar. Nah, ini luar biasa, jawaban yang begitu tegas. Ketika beliau mengatakan ittabi'ul mursalin, kemudian wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Yuk, sangat naif sekali kita yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita kok nggak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti kita berbakti kepada orang tua kita. Layak sekali untuk berbakti. Kenapa loh orang tua kita itu ngasih nikmat kepada kita? Ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang merawat kita, ayah kita yang bekerja siang malam hanya untuk menafkahi rumah tangganya, begitu kira-kira. Layak untuk kita syukuri. Ini juga konteksnya begitu. Habib An-Najjar itu ngomong begitu. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, turja'un turaddun. Maksudnya turja'un itu dikembalikan, itu dikembalikan indal ba'si. Tatkala apa Bu? Tatkala hari kebangkitan. Fayajzikum bi'amalikum, maka Allah bales ya kepada kalian amal-amal kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sapa wong sing dia itu melakukan perbuatan sebiji zarah pun dia akan melihat, karena dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama. Ya, kalau kebaikan dia dibalas, kalau keburukan juga dibalas, diperlihatkan semua. Nah, ini dikembalikan kepada Allah untuk apa? Mendapatkan balasannya. Nah, mendapatkan balasannya. Wa ilaihi turja'un, bukan hanya sekedar balik tok, enggak. Tapi nanti bakal ada hari pembalasan. Ya, ini. Nah, selanjutnya ini ayat selanjutnya. Ini sebenarnya luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ini. Ya. Ya, sebuah proklamir ya gitu ya, proklamasi ya, artinya dia memproklamirkan dirinya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang layak untuk disembah. Yang pertama, kemarin kan pesannya supaya mengikuti orang yang tidak minta upahan gitu kan, dan mereka itu dapat petunjuk gitu loh. Loh, kok sesuatu, ada orang yang sudah jelas-jelas tahu dan dapat petunjuk, kok kita nggak ngikuti kan? Misalkan ibu ada jalan ya di sana, dan kita posisinya nggak bisa ngelihat, gelap. Ada orang yang tahu, jelas-jelas tahu jalan, dia tahu, dia ngeraba dikit aja udah tahu. Ya, mungkin kalau gambarannya misalkan kita semua buta, terus di sana ada sosok orang yang tidak buta, menunjukkan jalan kepada kita. Ngikutin dia apa kita sendiri jalan, Bu? Ngikutin orang tadi yang jelas-jelas dia bisa melihat. Ya, pertama dia nggak minta upah. Dia mendapatkan petunjuk, ya kan? Yang kedua, jelas-jelas jalan itu adalah jalan yang benar, karena menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang jelas-jelas menciptakan kita dari ketiadaan. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ayat selanjutnya, a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. 1, 2, 3. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. La tughni anni syafa'atuhum
syai'an wa la yunqidun. Nah ini kita satu-satu lagi perhatikan. A'attakhidhu, itu kan apakah? Attakhidhu, menjadikan siapa aku, min dunihi, dari selain Allah, alihatan, sebagai sesembahan-sesembahan. Nah ini kata a di situ kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Apa Bu? Istifham itu kata tanya. Bimaknal ingkar. Bimakna apa? Ingkar. Seolah-olah enggak, ya ini nggak perlu jawaban, pengingkaran saja. Loh, kenapa kok saya? Nah, kira-kira gitu kalau dalam Indonesianya. Kenapa saya harus? Nah, gitu. Nggak perlu jawaban sebenarnya, sudah jelas. Apakah aku akan menjadikan, ya, selain daripada Allah sebagai sesembahan, kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ai la attakhidhu min dunihi alihatan. Maksudnya di sini apa? Ya jelas-jelas dia itu enggak akan, aku tidak akan menjadikan selain dari Allah sebagai sesembahan. Ya, ini makanya maknanya di sini la attakhidhu, aku tidak menjadikan, ya, selain Allah itu sebagai sesembahan. Yuridni rahman bidurin. Nah ini sekiranya yuridni. Nah ini ni-nya ini Bu, ni-nya di sini itu adalah saya, ya. Yurid itu artinya apa? Aroda yuridu, pengen, ya. Yuridni, gitu. Ni-nya itu asalnya kalau misalkan di ini panjang, ya. Biasanya kan ada ya ininya, tapi ini enggak, ya. Ini enggak. Yuridni rahman. Sekiranya Allah, ini di sini Ar-Rahman maksudnya Allah, di sini sebagai fa'ilnya. Yuridni rahman, sekiranya Allah pengin aku, ya kan gitu. Bidurrin, dengan sesuatu keburukan, bisuin wa makruhin, la tughni anni, la tadfa'ani, enggak ada yang bisa menolong, kira-kira gitu Bu, ya. Tidak akan bisa memberi kecukupan buatku. Syafa'atuhum apa? Syafaat pertolongan mereka syai'a, apapun itu. La syafa'atalah aslan, ya. Jadi pertolongan mereka itu ya aslinya nggak ada juga, ya. Aslinya nggak ada dan nggak akan mampu untuk memberikan pertolongan, ya. Wala yungkidun, dan mereka juga tidak akan bisa menolongku. Aslinya yungkiduni Bu, ya, ada yaknya juga Bu, ya. Tapi yaknya hilang, ya. Yaknya hilang. Artinya yungkiduni itu menolongku, ya. Menolongku, ya. Nanti Ibu kalau ya ini kalau Ibu belajar bahasa Arab enak nih sebenarnya, ya. Wala yungkidun, angkoza yungkidu itu menolong, ya. Jadi wala yungkiduni, dan mereka itu tidak akan juga mampu menolong. Jadi syafaatnya mereka itu nggak manfaat, yang pertama. Yang kedua, mereka juga nggak bisa nolong. Min dzalikal makruh, dari keburukan-keburukan kalau Allah berkehendak. Ya, kalau Allah berkehendak. Ini juga perkataan yang sebenarnya ingin menguatkan Habib An-Najjar. Kita kan tahu Habib An-Najjar tadi dibawa sama rajanya Bu, ya. Jelas mesti dipukuli lah kira-kira. Ini kan kalau kita ngelihat kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak, ya, seperti Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Kemudian kalau di Mekah itu ya tokoh-tokoh seperti Bilal, ya, yang disiksa gitu kan. Ya kalau misalkan Allah berkehendak keburukan gitu, ya pertolongan nggak akan ada, nggak bisa, ya, nggak akan ada yang bisa menolong. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, nggak akan ada yang bisa menolak. Makanya kita disuruh doa kalau habis sholat. Allahumma la mani'a lima wala mu'tiya lima mana wala yang fa'udal jad. Nah itu hafalin Ibu. Itu maknanya seperti itu. Jadi harus menghujam kepada diri kita. Kalau misalkan Allah sudah mau ngasih sama kita, nggak akan ada yang nolak. Nggak ada yang bisa nolak. Yakin Bu, ya. Jadi kalau misalkan emang sudah rezekinya, ya, itu pasti jadi kita, milik kita. Tapi kalau bukan rezekinya, ya dilala ada aja penghalangnya Bu, ya. Ya gitu, ya. Ada orang yang sudah mati-matian gitu, tapi akhirnya di akhir nggak dapet. Banyak yang begitu, ya. Sudah pengen banget gitu, karena memang belum
rezekinya, ya. Tapi giliran rezekinya ya dapat aja, ya. Ini banyak kan gitu kan. Ada orang mau nikahi wanita yang cantik gitu kan, ya. Banyak para pujangga, banyak para raja datangi. Tapi nggak jodoh. Malah si perempuan milih orang yang biasa saja, banyak itu yang begitu, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kadang-kadang nggak tahu kenapa uang pas-pasan, tahu-tahu ada orang yang nawarin rumah bagus murah pula, ya kan gitu. Rezekinya itu. Pas punya duit enggak ada itu kan gitu Bu ya. Ya ini sering begitu karena udah rezekinya. Karena sudah rezekinya. Ya misalkan jauh-jauh hari sudah pengen makan enak gitu kan. Tapi giliran sudah punya duit malah sakit ya gitu loh, sariawan lah apalah gitu kan, darah tinggi, akhirnya nggak bisa makan itu makanan enak tadi ya, padahal udah ngimpi-ngimpi banget, emang karena bukan rezekinya. Ya begitulah hidup itu Bu ya. Ya banyak hal, makanya kita bilang Allahumma la mani'a lima wala mu'tiyami lima mana wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Nah ini dihafal juga ini. Kemudian waqila la yungkiduni minal azab, ya. Ada juga yang mengatakan la yungkiduni minal azab, ya, tidak menolongku dari azab. Lau azabani Allahu in fa'altu dzalik. Sekiranya Allah mengazabku, mereka itu nggak bisa untuk nolong saya. Ini kan maknanya hampir sama tadi yang seperti saya sampaikan tadi, ya, bahwa kalau sudah Allah berkehendak pengen azab, ya nggak bisa ada yang nolong. Contohnya siapa? Abu Lahab. Karena sudah tertulis di dalam ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Ini ayat ini turun sebelum Abu Lahab meninggal Bu. Ya, tapi kemudian ketika meninggal dilalai ya tetap kafir gitu loh. Tetap apa Bu? Tetap kafir. Nggak ada yang bisa nolong. Dan matinya juga mengerikan kira-kira gitu. Ya, bau bacin, busuk dan lain sebagainya ketika perang Badar itu. Nah ini naudzubillah Ibu. Jadi kalau sudah emang jaminan dari Allah, sudah pasti nggak bisa ada nolak. Ya gitu Bu ya. Nah, ini pelajaran untuk kita bahwa kenapa ayat ini disebutkan di sini. Saya kira tadi seperti disampaikan oleh Habib An-Najjar kan, kata beliau ittabi umala, suruh ngajak kepada orang yang rasul-rasul para utusan Isa, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu konsekuensinya ketika dia ngucapin yang seperti ini di kala itu ya Bu ya, yaitu banyak ujian-ujian yang dia dapatkan ya. Kalau Nabi SAW jelas ya dicela, katanya sebagai tukang sihir lah, tukang inilah, tukang itulah gitu ya. Bukan hanya itu, bukan hanya verbal saja ya, cacian-cacian, umpatan-umpatan, tapi juga fisik ya. Ya, beliau disakiti, bahkan sempat mau dilempar dengan batu begitu ya. Bahkan ketika di Taif juga sama ya, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Dan demikianlah seperti itu Bu ya. Dan itu udah biasa bagi kita, kalau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya biasa saja. Harusnya sudah siap seperti yang dilakukan oleh Habib An-Najjar ini dalam kisah ini ya. Nah, selanjutnya ayat berikutnya Bu. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ayo 1 2 3. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya aku idzan, jika begitu ya Bu. Kalau misalkan dia menjadikan Allah sebagai Allah dijadikan ada sesembahan-sembahan selain Allah, idzan lafi dolalin mubin ya, sungguh dalam kesesatan yang nyata, khotoin zohir, kesalahan yang jelas-jelas ya. Ya karena tadi disampaikan bahwa pertama para rasul ini sudah jelas-jelas mendapat hidayah dan mereka nggak minta upah. Yang kedua, loh kenapa saya kok nggak nyembah Allah, orang saya diciptakan oleh Allah kok, kan gitu, dan kepada Allah kalian itu kembali kok. Nah kan ini aneh gitu, kira-kira gitu tuh. Nah maka kalau misalkan kemudian nyari sesembahan selain Allah, jelas ini adalah sesuatu yang
sangat merugi, kesesatan yang jelas-jelas nyata. Nah ini. Dan selanjutnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. 1, 2, 3. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini yang Habib An-Najjar lagi ya. Jadi ini sesungguhnya aku itu amantu, beriman, birobbikum kepada Tuhan kalian, hei para utusan Allah, hei para utusan Nabi Isa, fasma'uni, maka dengarkanlah saya. Fasma'uni aslinya di sini, ninya di sini adalah apa, mukhotob domir mutakalimnya Bu, orang yang ngomong. Fasma'uni, ya, dengarlah kalian semua kepadaku ini tadi. Ya, maka di sini yakni fasma'u minni, maka dengarkanlah dariku ini. Falamma qala dzalika wasabal qaumu alaihi wasbata rajulin wahidin faqataluhu. Nah ini Bu, gara-gara Habib An-Najjar ini ngomong seperti itu Bu, terus tiba-tiba ada yang lompat ini kaum ini, kemudian ngerungset membunuh si Habib An-Najjar. Ya, jadi ibaratnya habis dia ngomong ini digebui gitu ya. Makanya hati-hati, kekerasan itu tidak boleh juga kita ya Bu ya. Nah, ini hanya berbeda itu tadi, kemudian dipukuli dan dibunuh pula Habib An-Najjar ini hanya karena ngomong apa tadi, la ilaha illallah ya, iman kepada Allah, amantu bi rabbikum ya, fasma'un, itu dipukuli. Ini kisah ini emang kisah yang sebenarnya menguatkan untuk para dai-dai ketika dia berdakwah ya. Tentu berdakwah juga harus tetap harus dengan cara-cara yang bagus ya. Ya, walaupun ini contohnya ada yang kemudian terbunuh, tapi jangan sampai kita mengambil cara-cara yang kemudian malah membuat kita terbunuh juga kan gitu toh. Yang bagus. Tapi kalau memang itu resiko, ya itu harus kita tanggung ya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, wati'uhu bi arjulihim. Jadi mereka itu nginjek-nginjek Bu. Nginjek-nginjek si Habib An-Najjar dengan kaki-kaki mereka. Arjul ya. Arjul itu apa? Jamak dari kata rijel. Jangan. Kalau rojul laki-laki, kalau rijlun kaki. Hati-hati Bu, itu sambil belajar ya Bu ya, dikit-dikit ya. Kalau rojul jamaknya rijal ya. Kalau rijlun jamaknya arjul ya, wa arjulikum wamsahu biruusikum wa arju. Ada yang baca arjulakum, hafaz nih, hafaz kita wa arjulakum. Tapi riwayat yang lain pakai wa arjulikum. Nah, itu di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Hatta kharaja qasabuhu min duburihi. Subhanallah. Sampai keluar isi perutnya Ibu dari apa ininya, karena saya diinjak-injaknya ya. Ini gambaran bagaimana siksaan yang didapat oleh orang-orang yang beriman. Nah nanti Ibu kalau baca di surat Al-Buruj juga sama kan, gara-gara beriman kemudian dibakar hidup-hidup ada ya. Banyak sekali ya, dan kisah-kisah belum lama ini juga abad-abad sekarang kemarin ya, misalkan antara pasukan Soviet dengan kaum muslimin dulu itu banyak di Bosnia misalkan, itu juga mengerikan sekali ya, hanya karena beriman ya. Ya ini naudzubillah, makanya ya itu cobaannya buat orang yang beriman ya, biasanya cobaannya berat ya. Qala wa Hasan, kalau Imam Hasan riwayatnya agak beda. Kharaku kharqan fi halqatin fa'alakuhu bisurin min suril Madinah ya. Jadi ini mereka ini ngelobangi apa namanya, ada lobang lah kira-kira gitu, kemudian digantung gitu Bu ya. Ya inilah wa qabruhu bi Antokia, dan kuburannya itu berada di kota Antokia fa adkhalahumul jannah, dan Allah memasukkan Habib An-Najjar ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hayyun fiha. Kalau di surga hidup ya. Yurzaku, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalika qauluhu azza wajalla qila dkhulil jannah. Nah, maka ini dikatakan kepada ini
masuklah surga. Nah ini ayat berikutnya, Bu. Jadi kalau kita baca dari sini kan ini amantu birabbikum fasma'un, kalau nggak tahu ceritanya seolah-olah loh kok ini ujuk-ujuk kilat hulil jannah, ya kan? Padahal karena dibunuh dahulu, Bu. Ya, Bu ya. Dibunuh dulu, ya. Kilat hulil jannah, kita baca. Kilat hulil jannah. 1 2 3. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kila dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ya. Ini dikatakan kepada Habib An-Najjar yang tadi jelas-jelas dia berdakwah kepada kaumnya, tapi kemudian mendapatkan siksaan. Ya. Nah ini subhanallah ya, disiksa oleh kaumnya sendiri. Ya. Tapi balasannya apa? Suruh masuk surga. Dan di surga nanti, makanya beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan falamma afdhu ilal jannah, maka tatkala beliau udah masuk surga, udah enak-enak di sana. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, sekiranya kaumku itu mengetahui kondisi saya sekarang lagi di surga enak-enak. Ya Bu ya. Ya makanya kalau pengen mereka nggak suruh mati dulu, Bu ya, nggak percaya gitu kan. Iya, suruh nanti terus ngomong nggak percaya kan gitu. Kalau saya udah percaya kan nggak perlu ini lagi. Kalau yang nggak percaya, nah, kamu nggak percaya, mati dulu lah. Oh iya Bu ya, orang salah sendiri nggak percaya kan gitu. Kalau nggak percaya orang silakan loh. Kalau saya udah percaya kan gitu Bu ya. Percaya udah nggak perlu ngetes ini lagi toh. Kalau kamu nggak percaya nggak? Nggak percaya. Oh, kalau nggak percaya, Bu, mati dulu. Nanti kamu kalau cerita saya gitu. Bener nggak omongannya gitu kan? Nah ini nggak balik lagi Bu ya. Ya, begitu. Kemudian ayat selanjutnya bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya ini. Bima ghafaroli, dengan apa-apa ghafaroli Allah mengampuniku. Maksudnya Tuhanku mengampuniku, yakni bi ghufrani rabbi. Maksudnya dengan ampunan Tuhanku kepadaku. Jadi kata bima ghafaroli rabbi ini artinya dengan ampunan Tuhan. Ya. Ya, jadi maksudnya alangkah kalau kaumku tahu itu, ya, mereka tahu ya, ini apa-apa yang Allah ampuni, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang aku dapatkan ini subhanallah. Wa ja'alani, dan Allah menjadikanku minal mukramin, dari orang-orang yang dimuliakan, ya. Dari kata akroma yuk mukrom. Apa mukrom artinya berarti Bu? Mulia. Isim maf'ulnya dari kata akroma yukrimu. Kalau mukrim fa'il, isim fa'ilnya ya. Ini sambil belajar dikit-dikit ya. Akroma yukrimu ya Bu. Akroma yukrimu. Kalau akroma fi'il madhi, yukrimu fi'il mudhari, akrim amernya ya, mukrim fa'ilnya, mukrom isim maf'ulnya. Mantap Ibu, dikit-dikit ngerti ya, enak itu udah. Nanti gampang ya. Jadi waja'alani minal mukromin, dan Allah menjadikanku minal mukromin, dari orang-orang yang dimuliakan. Tamana ya, tamana ini mengharap, dia mengharap ya, Habib An-Najjar ini berharap an ya'lama qaumuhu, berharap supaya kaumnya itu mengetahui ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafara lahu, bahwasanya Allah mengampuni dosanya, wa akramahu, dan memuliakan dia juga, liar ghabu fi dinir rasul, supaya mereka mau masuk ke agamanya si Rasul utusannya Nabi Isa alaihis salam. Subhanallah. Ya, jadi berharap ya, ini harapannya, tapi kan harapan ini udah meninggal ya. Ya, beliau sudah di surga begitu. Makanya laita itu gak mungkin kayaknya Bu. Tinggal nyeselnya saja. Ya, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba di surat Abasa, surat An-Naba tuh.
Orang kafir bilang, waduh kiranya saya itu dulu jadi tanah. Kenapa milih jadi tanah, Bu? Karena tanah itu nggak dihisap, Bu. Tanah besok kan nggak dihisap malaikat. So, kalau manusia besok dihisap. Cuman tanah itu diinjek-injek lah, Bu ya. Ya, pilih tanah nggak dihisap tapi diinjek-injek terus, Bu ya. Jangan-jangan tanah itu ngomong juga, ya Allah, kok saya jadi tanah diinjek-injek sama manusia kan gitu. Sudah diinjek-injek kadang dibakar jadi bata, ya Allah kan gitu, dipajang. Dia nggak mau juga ya di tanah, nggak enak juga ya. Nah ini, falamma qutila Habibun, maka tatkala Habib itu dibunuh, ghadiballahu lahu, maka Allah marah ya. Allah marah kepada para kaumnya tadi ya. Karena sebab siapa? Habib. Wa ajjala lahumun niqmah. Nah ini. Dan Allah mempercepat bagi mereka apa? Nikmah. Bukan nikmat, Bu. Nikmah. Nikmah itu kebalikan dari nikmah. Kalau nikmat itu justru azab. Makanya Ibu, minal afa nikmah. Ya kan gitu. Jangan nikmah. Saya sering dengar itu kadang-kadang udah pakai mik keras-keras. Minal afa tiwan nikmah. Oh, ini salah. Hati-hati, Bu, bahasa Arab itu ya harus bener makhrajnya itu ya. Takjil apa ta'jil? Kemarin kan udah diajarin tuh. Takjil apa ta'jil? Pakai ain apa pakai hamzah? Ayo, kan lupa lagi tuh gua gimana nih ya. Kalau pakai hamzah mengakhirkan. Kalau pakai ain mempercepat. Ya, kalau ini ajala ini kan mempercepat. No, ini Allah mempercepat, nyepeti gitu loh. Sing harusnya azabnya itu di akhirat, tapi kemudian didahulukan sama Gusti Allah, dipercepat di dunia, disiksa itu di penduduk Antokiahnya itu. Makanya di sini fa'amara Jibril alaihi salam, maka Jibril diperintah, Allah memerintahkan kepada Jibril, fasohabihim soyhatan wahidah. Ya, kemudian berteriaklah Jibril dengan mereka itu. Satu kali teriakan aja lah. Famatu an akhirihim. Maka kemudian matek kabeh iku wong. Ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Ibu cerita masalah azab, datang kemarin itu ke Palu kemarin itu, Bu. Ya, kisahnya bagaimana kemudian tanah itu bisa kebalik, Bu. Masya Allah, itu mereka yang ini udah ya betul-betul, kalau yang sudah pernah ngalami ngeliat itu ya baru nyaksin, baru kerasa. Saya waktu di Lombok ya, mungkin saya udah ngajar belum, Bu, ya, waktu saya ke Lombok gempa bumi yang 7 skala Richter itu betul-betul, Bu, ya Allah, itu, Bu, ya, dan lama itu. Jadi wis manusia itu udah kecil ya, lampu semua padam pada waktu itu jam 9-an ya. Saya kebetulan jadi relawan di sana, tapi malah pas puncak ya kan, orang jerit-jerit tapi gelap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jeritnya itu gitu, ya Allah, la ilaha illallah, keras semuanya itu, mati lampunya semuanya di ini. Ya udah, apa rumah itu gini, Bu, ya yuk gitu ya. Nah, dindingnya subhanallah. Orang kalau sudah ngelihat begitu baru kemudian ya Allah. Makanya kadang-kadang nanti dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, kadang-kadang suruh ngelihat kalau pas Ibu nanti di kapal. Posisinya di mana, Bu? Di kapal gitu ya. Di tengah lautan, ombak besar, ada badai yang luar biasa, itu tinggal nyawa, tinggal gini nyawa itu. Nah, itu baru orang kemudian sadar, oh ternyata kita itu kecil. Mau sombong sama Allah itu gak ada waktu, ya Bu ya. Mau sombong gak ada waktu, ya. Orang kalau sudah begitu biasanya udah udah jadi tawaduk lah. Makanya kalau kisahnya itu bagaimana itu orang yang sudah tahu mau mati, nah, dia taubatnya kuat-kuat bener-bener kayak siapa? Ferdi Budiman, tahu ya Bu ya? Ya, iya, narapidana karena narkoba itu. Subhanallah. Tapi matinya indah. Karena sudah siap sih. Kalau kita kadang-kadang nggak siap-siap, ya, merasa adem ayem baik gitu ya. Padahal mati itu ya nggak bisa jadi Ibu duluan saya belakangan kan? Atau ya tadi saya belakangan Ibu duluan kan, nggak tahu juga. Pokoknya gitulah. Tapi masih lucu aja ini ya. Ya gitu. Ya itu mati itu nggak tahu. Ya makanya harus tetap hati-hati.
Kita harus simak, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga iman kita, Bu. Jaga iman. Kemudian fadzalika qauluhu ta'ala azza wa jal wa ma anzalna ala qaumin ba'dihi min jundin minas sama. Ini ayat berikutnya ya. Nah ini. Nah, Ibu baca ini dulu. Wa ma anzalna ala qaumihi min wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. 1, 2, 3. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama min jundin minas samai wa ma kunna munzilin min jundin minas samai wa ma kunna munzilin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi atas kaumnya min ba'dihi dari setelahnya min jundin dari tentara-tentara, maksudnya tentara minas sama dari langit, yakni al malaika wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami menurunkan wa ma kunna naf'alu dzalik, dan tidaklah kami melakukan itu, bal amru fi ihlakihim kana aisar mimma yadhunnun, akan tetapi perkara itu ya, perintah di dalam untuk menghancurkan mereka itu lebih mudah dari apa yang mereka kira, itu loh ya. Jadi Allah nggak perlu nurunin bala tentara banyak, nggak perlu, cuman satu malaikat aja udah habis kok mereka itu ya, mereka sudah habis itu ya Bu ya. Jadi lebih gampang gitu. Allah pengen hancurkan satu tinggal satu ini aja, teriakan saja udah habis mereka. Wa qila ma'nahu wa ma'anzalna ala qaumin ba'di ay ala qaumi Habib bin Najjar. Maksudnya di sini adalah atas kaumnya Habib an-Najjar, penduduk Antokiyah, mim ba'di qatlihi min jundin. Ya, setelah mereka membunuh Habib an-Najjar itu tadi. Wa ma kunna nunziluhum alal umam. Maksudnya di sini kami tidak menurunkan atas umat-umat idza ahlaknahum, ya, tatkala kami hancurkan mereka, katufan seperti topan ya, angin ya, wasa'iqo warih ya, gelintar bledek angin, sumabayana uqubatahum, kemudian Allah menerangkan akibat-akibat mereka, hasil-hasil yang mereka dapatkan. Faqala ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya. Jadi ayat berikutnya in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nah Ibu, ini kalau qiraat yang lain Bu, Imam Abu Ja'far itu bacanya soihatun wahidatun, bukan soiha, bukan soihatan, bukan mansub ya, tapi bentuknya rofa marfu ya, soihatun wahidatun. Ja'alal kaun bimaknal wuku' ya, menjadikan kaun tadi, kata kana tadi dengan arti adalah terjadi, dan apa dan tidaklah terjadi gitulah kira-kira gitu, kecuali teriakan, satu teriakan saja ya, faizahum khamidun, maka tiba-tiba mereka itu jadi orang yang mati langsung Bu ya. Qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir, akhadha Jibril ya, Jibril itu membawa bi'idotai babil Madinah thumma sahabihim sayhatan wahida, kemudian teriak mereka itu satu kali, tiba-tiba mereka itu
sudah menjadi mayit-mayit yang sudah bergelentangan, ya bergelimpangan kemana-mana, ini nggak jelas ya. Jadi subhanallah, ini kalau Allah berkehendak, ya tadi Bu, gampang buat Allah Bu, mau menghancurkan alam semesta itu gampang sekali. Maka tidak boleh lagi untuk kita itu sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini pelajaran dari kisah Habib An-Najjar yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab di surat Yasin ini. Ini pelajaran yang berharga ini. Dan tapi dengan ngaji kan Ibu jadi tahu ya, ada tokoh-tokoh di situ ternyata. Iya. Ada kisahnya Habib An. Nah, ini kalau nggak ngaji Ibu nggak tahu. Tiap Jumat ngaji Yasin ya kan. Cuman maknanya nggak ngerti kisahnya itu. Ternyata ada Habib An-Najjar, ya kan Bu ya. Baca Yasinnya mah tiap minggu, nggak pernah ini. Cuman moco-moco gawe so gak weruh wis. Nggak ngerti yo apa arti tabi'u, nggak ngerti juga udah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan mengkaji sedikit demi sedikit tahu kisah-kisahnya tadi. Oh, Masya Allah. Ternyata ada pelajaran yang berharga dari kisah-kisah dahulu yang bisa kita petik. Ya, ada orang-orang yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zolim, ya Bu ya. Zolim. Ya, zolimnya kenapa? Karena membunuh sih. Ya, membunuh utusan. Loh, utusannya ini nggak dibayar. Nggak minta upah, ngomongnya juga bener. Kok nggak percaya? Wong kemarin corona aja kita, Masya Allah kan, kita dengerin dokter nggak Bu? Suruh pakai masker dengerin nggak Bu? Yang nggak dengerin udah dia, kamu nggak dengerin masuk kapok kamu gitu ya, gitu ya. Apalagi ini jelas-jelas kebaikan untuk kita ya. Orang kalau sudah jauh dari agama itu mesti rugi Bu. Orang jauh dari agama itu rugi. Keluarganya padang berantakan, ya, anak istrinya ngelawan, jauh dari agama. Tapi kalau bapaknya, coba Ibu cek lah. Kalau di kampung saya itu kelihatan kok, yang orang tuanya rajin sholat, anaknya jelas nggak delep gitu lah. Kalau bahasa Jawanya itu nggak susah diomongi, enak gitu lah, diomongi gampang diatur ya kan Bu ya. Ya karena doa orang tuanya tadi Bu. Tapi dilalah bapaknya kadang-kadang begadang malam, sering kemana-mana keluyuran, ya. Tahu-tahu anaknya yo susah juga sama, Ibu ya. Diomongin kadang suruh ngaji, malu ngelawan sama gurunya di sekolah juga bermasalah. Ya karena ya tadi itu. Cuman kalau bapaknya sholatnya rajin, insya Allah anaknya juga ngikut, gitu Bu ya. Ya walaupun ada juga sih ya, tapi dikit gitu Bu ya. Ya kalau misalkan orang tuanya itu susah ya, mesti anaknya dilalah yuk ngikut-ngikut juga sama. Makanya kebaikan itu insya Allah akan berbuah kebaikan. Ya, dengan kita memperbanyak belajar ngaji ini, insya Allah semoga efeknya kebaikan juga buat anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira di situ Ibu-ibu ada pertanyaan. Ingat-ingat sudah sampai ayat berapa ini? 28, 29 ya. 29 ya. Ya, insya Allah. Nah ini kalau ini tafsir Al-Baghawi. Nah ini kalau ada tafsir banyak kan ini. Ada tafsir Jalalain, ini lebih gampang ya. Lebih pendek ya. Isma'u qauli farojamu. Kalau di sini dibilang dirajam Bu nih. Ketika dia ngucapin dengerin saya, malah dia dirajam oleh kaumnya. Farojamu famata, kemudian meninggal, dirajam. Ya kalau dirajam tahu Bu, dirajam tahu Bu ya? Gimana dirajam itu? Hah? Dirajam itu ditimpukin pakai batu sampai mati Bu ya, zaman dulu ya. Masukin dalam tanah setengah badan. Kemudian kilalahu ingda mauti udkhulul jannah qila dakhulaha hayyan. Nah, tapi ini ada juga ini tafsir yang menarik ini ya. Nah, ada yang mengatakan dia ini ketika meninggalnya ya, masuklah surga ketika meninggal. Ada juga yang mengatakan qila dakhulaha hayyan ya. Dia memasuki surga itu dalam kondisi hidup. Allah. Kemudian lanjut apalagi nih ada. Ini kalau ini, nah ini kalau iya ini harfu tanbih. Nah, karena di sini bukan wahai, bukan. Harfu tanbih itu kayak hadza. Hadza itu harfu tanbih. Sifatnya itu kayak duhai, alangkah gitu loh. Nah, pemantas saja. Hadza ini. Nah, ini. Tandu kan supaya orang, nah itu tanbih. Nah, terkesima kan, makanya unabbihuka. Unabbihuka itu saya mengingatkan
mu, ya, bahasa Arab itu. Nabbaha yunabbihu tanbih. Ya, tanbih itu kan ngingetin supaya sadar, itu menyadarkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gak ada pertanyaan Bu ya? Kalau nggak ada pertanyaan, giliran saya tanya. Nah, Bu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya tanya nggak nih? Baik lah, nggak usah lah ya. Ini agak sedikit karena mungkin ya Hujan. ada pertanyaan, Bu ya? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita doa dulu. Kita Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa ala akhirin wa sallim radhiyallahu an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yu'afina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke surat Yasin ayat 29 ya. Alhamdulillah semakin tahu isinya. Di mana tadi Habib An-Najjar tadi, Masya Allah ya, di kisah yang di setiap, kalau tadi dari Imam siapa Ustadz yang kita bahas hadisnya, ininya, Al-Baghawi, iya, ya tafsirnya ya, tafsir Al-Baghawi ya, jadi tahu juga kita nyebutnya ya, Masya Allah. Kalau yang saya lihat tadi Ustadz di ayat 28-nya ya, sama di ayat sebelumnya, orang yang mengatakan di akhir hayatnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, langsung ketika itu langsung dibisikin sama malaikatnya itu kan di situ ya keterangannya bahwa tenang aja kamu akan masuk surga gitu ya, Masya Allah. Terus dia agak gimana ya Habib An-Najjarnya itu, ya Allah seandainya kalian itu ngikutin kalian juga akan masuk surga, cuma kan